kembali melanjutkan materi kita. Nah, masuk satu, kita akan fokus pada pertanyaan kembali. Apa saja yang kita ulas kali ini? Oh ya, jangan lupa ya, setiap untuk mengawali aktivitas kita berdoa dulu. Semoga semuanya dilancarkan. Sudah penasaran dengan isi materi yang kita ulas? Penasaran? Mari kita simak bersama-sama. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Masih ingat apa itu generatif? Ya, generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin atau seksual. Artinya dibutuhkan hewan pejantan dan betina untuk melakukan proses perkembangbiakan. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga, yaitu perkembangbiakan dengan cara ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Apa itu ovivar, vivivar, dan ovovivivar? Ovivar. Ovivar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur pada umumnya harus dierami induknya hingga menetas. Proses pengeraman dilakukan untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil. Suhu telur yang tetap terjaga sangat berpengaruh pada perkembangan bakal hewan yang ada di dalam telur. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar adalah hewan jenis unggas, reptil, dan ikan. Jadi hewan-hewan tersebut berkembang biak dengan cara mengeluarkan telur atau bertelur. Ini adalah contoh hewan dari ovivar. Lalu, hewan ovivar memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya tidak memiliki daun telinga, bukan merupakan hewan mamalia, induknya tidak menyusui anaknya, tidak memiliki kelenjar susu, induk mengerami telur hingga menetas, telur berada di luar tubuh induknya. Vivivar. Vivivar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada umumnya, hewan ini termasuk jenis mamalia. Berikut pada layar gambar contoh hewannya, ada gajah, ada gorila, ada singa, dan lainnya. Ciri khusus hewan vivivar. Jadi hewan vivivar mempunyai ciri-ciri khusus. Memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivivar adalah rambut. Merupakan kelompok mamalia, individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Kemudian ada ovovivivar. Apa itu ovovivivar? Ovovivivar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Hewan-hewan ini memang sangat spesial dan sangat sedikit jumlahnya. Pembuahan pada jenis ovovivivar terjadi pada betina hingga terbentuk sebuah telur. Di dalam telur, anak tumbuh embrio yang akan berkembang menjadi keturunan. Proses tersebut yang disebut kehamilan. Cadangan makanan didapat langsung dari embrio telur tersebut, bukan dari induknya. Namun telur hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu lalu menetas, hingga telur menetas di dalam perut dan dilahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivivar diantaranya kuda laut, ular kadut, ikan kufi, ikan pari, ikan hiu, bunglon, iguana, kadal, salamander, dan platypus. Berikut gambar yang tertera di layar contohnya. Kemudian hewan ovovivivar yang bertelur sekaligus melahirkan yaitu
Di antaranya memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur di dalam tubuh induknya. Tidak menyusui, pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif. Anak tidak diasuh oleh induknya. Induk tidak memiliki rahim, termasuk hewan berdarah dingin. Setelah menetas, individu baru akan keluar langsung dari tubuh induknya. Kita melanjutkan kepada perkembangbiakan vegetatif pada hewan atau secara aseksual. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan terjadi pada hewan-hewan tertentu saja. Ada 3 cara, yaitu dengan cara membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Lalu, bagaimana cara hewan dan hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara demikian? Yang pertama, hewan yang melakukan cara vegetatif yaitu dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel 1 atau hewan rendah. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah seperti amuba, protozoa, paramecium, dan virus. Nah, berikut adalah contoh gambar yang tertera. Kemudian cara berikutnya adalah bertunas. Jadi ada hewan yang melakukan cara vegetatif yaitu dengan cara bertunas. Bertunas adalah cara perkembangbiakan hewan pada saat organisme baru tumbuh. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah hidra. Kemudian ada hewan Forifera, dan contoh lain adalah hewan Coelenterata, ya, seperti anemon. Nah, kemudian kita lanjut pada perkembangbiakan secara vegetatif yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri atau pemutusan bagian tubuhnya. Contoh hewan fragmentasi adalah planaria dan cacing pita. Jadi, contoh hewan ini adalah planaria. Ketika dipotong akan tumbuh bagian dari potongan tersebut menjadi individu baru. Jadi kedua hewan tersebut akan tumbuh menjadi hewan dewasa yang sama persis. Nah, jika dilihat, perhatikan ya, ketika dipotong dari bagian manapun dia akan tumbuh menjadi individu baru yang tadinya 1 menjadi 2, dan ketika dipotong lagi akan menjadi jumlah yang lain atau makin banyak. Nah, tadi merupakan bagian-bagian hewan yang melakukan perkembangbiakan atau jenis-jenis hewan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dan selalu menyaksikan informasi-informasi yang baru. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.